Setelah mengatakan itu, Sarah melambaikan tangannya dengan cepat, mengganti topik pembicaraan, dan bertanya, "Apa Guruji sudah tiba?" Suster Riana buru-buru berkata, "Masih di helikopter, hampir sampai." Saat dia berbicara, deru mesin helikopter dan suara baling-baling yang memecah angin sudah terdengar di lembah. Suster Riana berkata, "Nyonya, Guruji ada di sini." "Oke." Sarah mengangguk, "Biarkan dia datang langsung menemuiku." Beberapa menit kemudian, helikopter mendarat di ruang terbuka di luar halaman. Dan seorang laki-laki berjubah biksu, beku berjubah itu berjalan menuju gerbang halaman. Pintu terbuka pada saat ini. Suster Riana memandang biksu itu dan berkata sambil tersenyum, "Guruji, Nyonya sudah lama menunggumu." Biksu ini adalah Guruji, yang sangat terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Guruji berusia kurang dari 50 tahun dan telah menjadi biksu kurang dari 20 tahun. Namun, dengan pemahamannya yang mendalam dan wawasannya yang unik terhadap agama Buddha, ia telah menjadi seorang biksu terkemuka yang sangat dikenal dan dicari saat ini. Dia telah memberi ceramah Dharma di mana-mana selama bertahun-tahun, bukan untuk tujuan utilitarian apapun. Pada saat ini, Guruji menyatukan kedua tangannya di depan Suster Riana, kata Amitabha, lalu berjalan cepat ke halaman lain dan mendatangi Sarah. Melihat Sarah, Guruji mengatupkan tangannya dan membungkuk, dan berkata dengan penuh hormat, "Saya telah bertemu Nyonya." Sarah berkata dengan serius, "Guruji, kamu adalah seorang biksu terkemuka sekarang. Kamu tidak harus bersikap sopan di depanku." Guruji berkata dengan nada tegas, "Nyonya, pencerahan agung saya hari ini adalah berkat bimbingan Anda. Tanpamu, saya tidak akan seperti sekarang ini. Tidak peduli kapan Anda berada, keberadaan di hati saya adalah yang kedua setelah Buddha." Sarah tersenyum dan mengangguk, berkata, "Kamu punya ide dan ketekunan sendiri, aku tidak akan memaksamu." Setelah mengatakan itu, Sarah berkata lagi, "Langsung saja ke pokok permasalahan. Kali ini aku mengundangmu ke sini terburu-buru karena aku mendengar bahwa kamu sedang mengajarkan agama Buddha di kuil baru-baru ini. Kebetulan letaknya tidak jauh dari sini, jadi aku memintamu untuk datang dan mengajariku seorang gadis kecil dan membantunya mencerahkan dirinya sendiri." Guruji sedikit terkejut dan bertanya tanpa sadar, "Nyonya, apa maksudmu? Apa pencerahannya adalah jenis pencerahan yang Anda bantu saya capai saat itu?" "Ya," Sarah mengangguk, "dia memiliki potensi yang sama seperti kamu saat itu untuk mengandalkan lautan kesadaran untuk mencerahkanmu. Aku ingin kamu memberitahu dia apa yang kukatakan saat itu. Ceritakan semuanya dengan tepat dan bantu dia menyadari kebenarannya." Guruji berkata dengan hormat tanpa berpikir, "Baiklah Nyonya, saya menuruti perintah Anda." Dalam perjalanan ke kuil, Nanako memanfaatkan beberapa pemberhentian di lampu merah untuk memeriksa dengan cermat latar belakang Guruji. Setelah diselidiki, ternyata Guruji tidak hanya terkenal di Indonesia, namun pengaruhnya bahkan mulai mempengaruhi umat Buddha di Asia Timur dan Tenggara. Penilaian semua orang terhadap Guruji adalah bahwa dia memiliki bakat yang luar biasa dan kebaikan yang luar biasa. Dia memiliki pemikiran terhadap dunia dan terbuka untuk semua sungai. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi di bidang agama Buddha. Yang lebih mengejutkannya adalah banyak kuil di Jepang, Korea Selatan, Thailand, Bhutan, dan negara-negara lain telah mengirimkan undangan kebaktian kepada Guruji. Berharap Guruji dapat menyebarkan ajaran Buddha kepada orang-orang beriman di negara tersebut. Selain itu, Nanako juga melihat penilaian terhadap Guruji oleh banyak guru Buddha ternama di dalam dan luar negeri. Tanpa kecuali, semua orang merasa bahwa pemahaman Guruji tentang agama Buddha adalah yang paling mendalam di masyarakat saat ini. Khotbahnya tentang banyak kitab suci bahkan membuat banyak guru tua yang telah mempelajari seluruh hidup mereka merasa tercerahkan. Semakin dia mengetahui latar belakang Guruji, Nanako semakin terkejut. Dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan seperti itu di pagi biasa ini. Namun, yang dia pedulikan bukanlah seberapa mahir Guruji dalam agama Buddha.
Yang dia pedulikan adalah dia ingin mendapatkan jimat untuk Tama yang telah diberkatinya. Ketika dia berkendara ke kuil, banyak peziarah yang baru mulai naik gunung untuk mempersembahkan dupa. Namun, para peziarah ini tidak mengetahui bahwa guruji yang terkenal telah ada di sini. Nanako melewati aula utama dan langsung menuju Departemen Logistik Hukum. Dan ternyata itu belum terbuka. Pemberitahuan di pintu menunjukkan bahwa jam buka Departemen Sirkulasi Logistik adalah dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Mau tak mau dia menjadi sedikit bingung, berpikir dalam hati. Wanita itu menyuruhku datang ke sini, tapi belum buka, mungkinkah dia hanya bercanda? Memikirkan hal ini, dia segera menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak boleh membuat spekulasi yang tidak masuk akal dan meragukan niat baik orang lain. Mungkin ada penyimpangan waktu. Saat dia bertanya-tanya, salah satu pintu kayu Departemen Sirkulasi Dharma terbuka. Dan seorang beku keluar, mengatupkan tangannya, dan berkata, Amitabha, bolehkah saya menanyakan pertanyaan ini? Apa hubunganmu dengan dermawan? Nanako buru-buru membungkuk dalam-dalam, lalu berkata, Halo, Guru. Maaf mengganggu Anda, tapi saya ingin bertanya, apa Anda mendaftar di sini untuk bertemu Guruji? Biksu itu tertegun dan kemudian melihat sekeliling. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa tidak ada orang lain. Dan kemudian berbisik, maaf, Guruji baru saja tiba di kuil pagi ini. Kuil belum melakukan persiapan untuk kuliah terbuka. Jadi untuk saat ini belum bisa diungkapkan ke dunia luar. Karena penyembah itu ditakdirkan untuk mengetahuinya, silakan ikut dengan saya. Setelah mendengarkan bagian pertama dari kata-kata biksu itu, Nanako mengira pihak lain telah menolaknya. Setelah mendengarkan sisanya, dia akhirnya menghela nafas lega, mengatupkan kedua tangannya dengan rasa terima kasih, dan berkata, Terima kasih Tuan. Biksu itu mengangguk. Dia bertanya lagi padanya, apa Anda telah menyiapkan benda dharma? Jika Guruji membutuhkan konsekrasi dan berkah, benda dharma perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Nanako buru-buru berkata, saya datang terburu-buru, jadi saya tidak membawa benda dharma. Saya ingin tahu apa saya bisa mendapatkannya dari sini? Beku itu tersenyum dan berkata, Pemuja, sebagian besar jimat di kuil kami adalah Sutra Hati Prajnaparamita dalam tas brokat. Tapi semuanya adalah produk cetakan yang disesuaikan dari pabrik. Jika Anda menginginkan efek yang lebih baik, Anda dapat menulis salinan Sutra Hati Prajnaparamita dengan tangan dan menaruhnya di dalamnya, lalu meminta Guruji untuk menguduskannya untuk Anda. Setelah itu, beliau mengingatkan saya, teks lengkap Sutra Hati Prajnaparamita hanya terdiri dari 260 karakter, jadi tidak sulit untuk menulisnya. Nanako buru-buru bertanya, maaf, bisakah Anda meminjamkan saya pena dan kertas? Selain itu, saya ingin tahu apa Guruji dapat menunggu saya sebentar sampai saya selesai menulis sebelum pergi menemuinya? Biksu itu tersenyum dan berkata, saya dapat meminjamkan kertas dan pena kepada penyembah, dan Anda dapat membawanya langsung untuk menemui Guruji dan menunjukkannya di hadapannya. Saat Anda menyalin sutra, dia akan membacakan sutra, memberkati Anda, dan menguduskan Anda pada saat yang sama, jadi efeknya adalah yang terbaik. Nanako berkata dengan penuh semangat, terima kasih banyak. Setelah itu, dia membungkuk dalam-dalam lagi. Biksu itu mengucapkan, Buddha Amitabha, lalu berbalik dan memasuki area peredaran dharma. Beberapa saat kemudian, ia mengambil tas brokat kuning, serta kertas, pulpen, dan tinta, lalu berjalan keluar dari pintu tempat peredaran dharma. Dia berbalik dengan hati-hati dan menutup pintu, lalu membawa Nanako ke halaman belakang kuil. Kemudian, dia berkata kepada Nanako, silakan ikut dengan saya. Nanako mengangguk cepat dan mengikutinya ke belakang kuil. Melewati tembok bata merah berbintik-bintik terdapat halaman belakang candi yang jarang dibuka untuk umum. Kecuali para biksu di kuil, hanya orang awam yang memiliki hubungan mendalam dengan kuil yang diizinkan masuk. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.